wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu senantiasa menghambakan diri kepadanya. Pada kesempatan yang baik ini, di hari Selasa 1 Ramadan 1445 Hijriah ini, kita mengawali sore hari ini dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya sebagai pengantar berbuka pada sore hari ini. Insya Allah kajiannya kajian yang ringan-ringan saja, yaitu sebagaimana sudah sering kita dengar hadis bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Lalu apa maksud dan tujuan dibukanya pintu-pintu surga? Apa maksud dan tujuan dibukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan? Tentu tidak lain dan tidak bukan hanyalah supaya menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi kaum muslimin untuk bersemangat memperbanyak ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung pintu surga dibuka, yang semoga itu benar-benar bisa menjadikan kita yang semangat untuk beramal ini, menjadikan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Yang ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang mencari kebaikan, kemarilah, datanglah. Wa ya baghiyasy syarri, wahai orang yang mencari kejelekan, aqsir, maka berhentilah. Ini kata Nabi SAW, yang berarti ini sejalan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, supaya kita itu semangat untuk menjalankan ibadah, untuk mencari kebaikan. Karena orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan itu dipanggil, diseru supaya lebih semangat. Lalu yang kita bahas pada sore hari ini, perkara apa saja yang jika kita lakukan kita bisa meraih surganya Allah, bahkan dipastikan kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mengambil dari Kutaib al-Wasailul Khamsah litajibalakal jannah fi Ramadan,
5 sarana agar kamu pasti atau supaya dipastikan kamu mendapatkan surga di bulan Ramadan. Di sini mu'allif menjelaskan 5 perkara yang pasti seorang kalau memilikinya dia akan mendapatkan surganya Allah, karena Allah dan Rasulnya telah memastikannya. Yang pertama yaitu man radiya billahi rabba wal islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Yang pertama, orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai Tuhannya, serta Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Saya ulangi, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dalilnya dulu. Dalilnya disebutkan dalam riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, kata Nabi, wajabat lahul jannah, dia pasti akan mendapatkan surga. Ketika Nabi SAW menyebutkan kalimat ini, maka sahabat Sa'id Al-Khudri itu kagum. Orang yang rela Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, kok bisa pasti dia masuk surga, kata Nabi. Maka kagum, Abu Sa'id ini kagum, sehingga dia mengatakan kepada Rasul, a'idha alayya ya Rasulullah, coba ulangi hal ini wahai Rasul, ulangi lagi tadi, ulangi lagi untuk wahai Rasul. Maka Rasul pun mengulanginya. Ya, Rasul mengulangi kalimat ini, kemudian beliau mengatakan tambahan yang lain, ya, wa ukhra yarfa'ullahu bihal 'abda mi'ata darajah fil jannah ma baina kulli darajatain kama baina samai wal ard. Dan perkara yang lain, ini ditambahkan yang lain, dan perkara yang lain yang dengannya Allah mengangkat seorang hamba dengan 100 tingkatan di surga, yang jarak antara masing-masing kedua tingkatan, jadi jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain, kama baina samai wal ard, seperti jarak antara langit dan bumi. Qala, maka Abu Sa'id Al-Khudri pun bertanya lagi, wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu perkara yang bisa mengangkat seorang hamba, meninggikannya 100 tingkatan di surga? Maka Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah, yaitu berjihad di jalan Allah. Jadi yang jadi syahid tadi, yang menjadi dalil dalam hal ini tadi, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Di dalam riwayat yang lain kalimatnya, man raditu bil, man qala, ini orang yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Kalau tadi kalimatnya wa bi Muhammadin rasulan. Riwayat yang lain wa bi Muhammadin nabiyyan. Orang yang mengucapkan kalimat raditu billahi rabba, ini orang yang mengucapkannya. Kemudian riwayat yang lain, riwayat Al-Munaidzir, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qala idza asbaha, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini di pagi hari. Jadi sangat dianjurkan ini menjadi zikir pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Nabi, orang yang mengucapkan kalimat ini, fa ana za'imu la akhudanna biyadihi hatta udkhilahul jannah, maka aku menjamin bahwa aku akan memegang tangannya sehingga aku masukkan dia ke dalam surga. Ini kata Nabi SAW.
Jadi riwayatnya bermacam-macam, terutama nanti kalimat Muhammad yang insya Allah akan diterangkan. Kenapa di sini ada wa bi Muhammadin rasulan, tadi riwayat yang pertama. Lalu riwayat yang lain wa bi Muhammadin nabiyyan. Maka kita coba merenungi kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, atau wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan, atau wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kalimat raditu billahi rabba yang ketika kita mengucapkan tadi, kita akan mendapatkan, atau pasti kita akan dapatkan surga. Orang tentunya tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi dia pahami apa maksud dari kalimat raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Berarti dia ridho dengan qadanya Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berarti kata Al-Qari, ya, beliau menjelaskan raditu billahi rabban, aku ridho Islam sebagai Rabbku, berarti dia ridho. Yang ridhonya di sini mencakup ridho dengan hukum-hukum syar'i dan juga ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Jadi pertama, ridho dengan hukum-hukum syariat, yang tentunya ini makna Islam. Orang ketika meyakini Allah sebagai Tuhannya, berarti ridho Allah itu sebagai Rabbnya, berarti dia harus tunduk dengan aturan-aturannya gitu. Itu namanya orang ridho. Yang pertama, ridho dengan hukum-hukum syariat yang telah ditetapkannya, serta ridho dengan ketetapan Allah yang terjadi di alam semesta ini, yaitu takdir-takdir Allah yang Allah berikan kepada semua makhluk, yang manusia tidak bisa keluar dari takdirnya Allah. Seperti misalnya hujan, ini misal ketika turun hujan kan kita nggak bisa menolak. Atau sekarang adanya siang malam, siang menjelang sore seperti ini, kemudian nanti berganti malam, itu kita nggak bisa menolak kan gitu. Itu sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini maksud kita ridho tadi, ridho dengan hukum-hukum Allah, yang berarti istilahnya ridho dengan iradah Allah, karena iradah Allah itu ada dua, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Atau yang pertama iradah kauniyah, atau yang disebut dengan takdir. Iradah kauniyah yaitu ketetapan Allah yang terjadi pada makhluknya di alam semesta ini, yaitu takdir-takdir Allah yang manusia tidak bisa lepas tadi, namanya iradah kauniyah. Terutama hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, yaitu adanya musibah. Adanya musibah, manusia itu juga tidak bisa lepas darinya, berarti dia harus ridho. Ini sudah ditetapkan oleh Allah, maka dia harus ridho. Kemudian juga iradah syar'iyahnya Allah, yaitu berupa hukum-hukum yang Allah tetapkan, adanya perintah, adanya larangan, yang kalau seorang dia ridho dengan hukum-hukum syar'i, itulah muslim. Karena tidak semua hamba itu ridho dengan ketetapan Allah yang bersifat syar'iyah tadi, dengan hukum-hukum syar'i, tidak semua orang tunduk. Jadi tidak semua hamba Allah itu mau ridho dengan hukum-hukum syariatnya Allah. Maka di sini kalau orang ridho dengan syariatnya Allah, yang berarti dilandasi dengan kecintaan, dilandasi dengan keridhaan, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ini yang dimaksud ridho di sini. Kalau sekarang orang kafir, dia tidak pernah mengenal hukum syariat, apalagi menjalankannya ya. Mereka tidak pernah tunduk dengan aturan-aturan Allah, yang berarti mereka tidak ridho Allah sebagai Rabbnya, apalagi karena memang mereka itu tidak mengenal Allah. Sekarang seorang muslim, dia mengaku muslim, kalau dia tidak mau menjalankan hukum-hukum syariat, dia lebih ridho dengan hukum yang lain, berarti dia tidak mengakui kalimat raditu billahi rabba. Maka ini harus dipahami, di kalimat raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, yang berarti dialah yang mengatur segala urusanku, dia
yang hukum-hukumnya harus dijalankan, karena hukum-hukumnya itu akan selalu mengantarkan kepada kebaikan. Ini yang pertama, raditu billahi rabba. Lalu wabil islami dinan, dan ridho Islam sebagai agama untukku, yang berarti hampir sama dengan tadi ya. Karena otomatis seorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, ya dia harus menjadi seorang muslim, karena muslim itu artinya tunduk kan gitu. Berarti di sini Islam sebagai agamanya, dia ridho dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Islam, yang berarti dia berlepas diri dari semua hukum selain Islam ini. Ini yang kedua, wabil islami dinan. Lalu yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyan atau wabi Muhammadin rasulan, dan ridho Muhammad sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Bagaimana ridhonya? Tentunya dengan ittiba kepada beliau. Kalau seorang muslim sudah mengakui beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, tentu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Sama seperti ketika orang sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah, yang berarti kalau seorang mengakui Muhammad adalah utusan Allah, dia harus mempercayai semua berita-berita yang datang dari beliau, karena semua berita itu datang dari Allah gitu. Karena beliau itu utusan Allah, berarti apa yang beliau katakan itu dari Allah. Karena itu utusan Allah. Kalau sekarang orang itu gak percaya dengan apa yang diberitakan oleh Nabi, terus ketika dia mengatakan Muhammad itu utusan, padahal yang namanya utusan ya selalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh zat yang mengutusnya, kok dia tidak mempercayainya, berarti dia belum bisa dikatakan wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Berarti harus mempercayai apa yang beliau beritakan, harus melaksanakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau tinggalkan, dan agar di dalam menjalankan syariat ini sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Itu namanya wabi Muhammadin nabiyan. Jadi ada 3 riwayat di sini, atau ada beberapa riwayat tadi, tapi untuk kalimat wabi Muhammadin ada 2 riwayat. Wabi Muhammadin nabiyan, ada juga wabi Muhammadin rasulan. Dan tadi hadis yang pertama kita baca wabi Muhammadin rasulan, ada juga wabi Muhammadin nabiyan. Terus bagaimana? Kadang orang mengucapkan raditu billahi rabba wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyan atau wabi Muhammadin rasulan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adhkar. Setelah beliau membawakan 2 riwayat tentang wabi Muhammadin tadi, maka kata beliau bisa saja digabungkan atau dianjurkan untuk digabungkan antara kedua riwayat tersebut, yaitu dengan mengatakan wabi Muhammadin nabiyan rasulan, ya, wabi Muhammadin nabiyan rasulan. Dan kalau mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, itu berarti dia mengamalkan hadis. Kalau kedua-duanya, berarti dia mengamalkan, menggabungkan kedua hadis tersebut. Ya, ulangi. Bisa dikatakan wabi Muhammadin nabiyan rasulan, berarti dia menggabungkan antara riwayat wabi Muhammadin nabiyan dan wabi Muhammadin rasulan, digabungkan menjadi wabi Muhammadin nabiyan rasulan. Atau mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, mungkin wabi Muhammadin nabiyan atau wabi Muhammadin rasulan, berarti dia mengamalkan hadis. Lalu juga yang ketiga, sah-sah saja orang mengucapkan, menggabungkannya dengan menambah huruf wawu, wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan, karena maksud dari wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan juga menetapkan kedua sifat ini untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengamalkan tuntutan dari kedua hadis tadi.
Ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hal ini. Boleh wa bi Muhammadin nabiyyan atau wa bi Muhammadin rasulan, atau digabung wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan atau wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Barangkali mungkin kadang-kadang orang begini. Kadang mendengar orang dia mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Sampai di situ. Tidak mengapa. Ada hadisnya. Atau menggabungkannya juga tidak mengapa, ada hadisnya seperti itu. Jadi supaya telinga kita itu tidak asing ketika barangkali ada sesuatu yang aneh pada diri kita, atau ketika mendengar orang lain kok terasa aneh, karena mungkin riwayat-riwayat itu banyak. Dan yang jelas semuanya di nasab tadi, wabi Muhammadin nabiyyan atau wabi Muhammadin rasulan, itu nasab, mungkin sebagai tamyiz atau sebagai hal. Ini yang pertama. Jadi pahami ketika kita mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya atau wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara perkara yang kalau orang memilikinya maka dia pasti akan mendapatkan surga, yaitu yang kedua yang salah ringan dan semoga biasa kita jalani, yaitu man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu summa shalla rak'atain aqbala alaihima biqalbih, yaitu orang yang berwudu lalu dia bagusi wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia hadapi salat 2 rakaat itu dengan hatinya. Ini perkara yang bisa dijalani di bulan Ramadan, dan insya Allah pasti orang kalau benar-benar melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia pasti akan mendapatkan surga. Saya ulangi, yang kedua, orang yang berwudu lalu dia bagusi wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia hadapi sholat 2 rakaat itu dengan hatinya. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, summa yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang muslim yang berwudu lalu dia bagusi wudunya, kemudian dia berdiri lalu sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya pada kedua rakaat tersebut, dan juga dia hadapkan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, melainkan dia pasti akan mendapatkan surga. Ini suatu yang Nabi sudah memastikannya, ini wajabat lahul jannah, pasti dia akan mendapatkan surga. Tapi yang harus kita cermati di sini juga bukan cuma sekedar berwudu lalu sholat 2 rakaat selesai. Harus dicermati yang dikatakan oleh Nabi SAW di hadis ini. Pertama, kata Nabi, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu. Tidaklah seorang muslim yang berwudu lalu dia bagusi wudunya. Nah nih, dia bagusi wudunya. Bagaimana caranya? Maksudnya di sini membagusi wudunya berarti dia menjaga fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya, serta berusaha menyempurnakannya dengan membasuh anggota wudu itu 3 kali. Kenapa? Itu sempurna. Kemudian melakukannya tidak tergesa-gesa. Ini penting, ini yang pertama. Jaga fardu-fardunya wudu atau wajib-wajibnya wudu, karena wudu juga ada hal-hal yang wajib di dalamnya. Yang wajib yang mana? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian, itu yang wajib. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai siku. Lalu wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Kemudian wa arjulikum dan basuh kaki. Jadi 4 anggota ini yang wajib. Tapi bukan cuma yang wajib saja, menjaga wajib-wajibnya wudu, kemudian juga sunnah-sunnahnya.
serta berusaha menyempurnakannya. Basuh 3 serta jangan tergesa-gesa. Banyak orang ketika berwudu itu dia maunya cepat-cepat selesai. Ini yang pertama dari kalimat ihsanul wudu ini, bagusi wudunya. Yang kedua, yang ini sangat dianjurkan nih, yaitu merasakan bahwa dirinya itu sedang melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Jadi coba orang ketika berwudu, dia merasakan bahwa dirinya sedang melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Allah perintahkan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah, kata Allah. Berarti ini perintah itu. Jadi kalau kita berwudu, ini perintah dari Allah. Serta juga karena mengikuti sunnah Rasulnya. Insya Allah orang itu akan beda dengan orang yang tidak merasakan kalau ini perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Serta yang ketiga, yaitu orang mengharapkan dari berwudunya digugurkannya dosa-dosa dan dihilangkan pengaruh-pengaruh syaitan. Ini juga sangat penting, menjadikan wudu kita lebih khusyuk. Wudu itu saja suruh khusyuk, bukan cuma sholat. Jadi ibadah-ibadah itu hendaknya dilakukan dengan khusyuk. Nah, salah satu cara supaya wudu kita itu khusyuk, itu kita itu berharap ketika berwudu, ketika membasuh wajah, itu semoga berguguran dosa-dosa dari wajah kita yang mungkin dilakukan oleh mata kita, oleh mulut kita, lisan kita. Nah, dan juga supaya dihilangkan pengaruh-pengaruh syaitan. Karena seperti orang marah itu jelas ada pengaruh setan pada dirinya, maka basuhlah dengan wudu sehingga pengaruh setan juga akan keluar. Kalau orang seperti itu, insya Allah wudunya itu enggak sembarangan kan gitu. Wudunya itu enggak pengen cepat selesai, malah dia berusaha menikmatinya. Tapi kadang banyak orang ketika berwudu ya cuma sekedar selesai wudu, nah selesai. Ya mungkin dikatakan sah lah, ketika sholat dia sudah sah gitu ya. Tapi kita ingin agar ihsanul wudu kita dapatkan di sini. Jadi jaga, karena Nabi perintahkan fayuhsinu wudu'ahu di sini, agar orang itu ketika berwudu dia bagusi wudunya. Lalu summa yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi. Nah, ini penting juga yang kedua, yaitu ketika selesai wudu dia salat 2 rakaat dan dia hadapkan hati dan wajahnya ketika melaksanakan 2 rakaat tersebut. Atau di dalam hadis yang lain Nabi menafsirkan la yuhadditsu fihima nafsahu, yaitu dia tidak berbicara dengan dirinya ketika sholat. Dan ini susah sekali memang. Orang itu ketika sholat itu rata-rata berbisik dengan hatinya, ngobrol dengan hatinya, mikirkan sesuatu kan. Tapi kalau dia bisa la yuhaddisu fihi ma nafsahu, ya, tidak mengusiknya urusan-urusan dunia dan hal-hal yang tidak berhubungan dengan salat, ini namanya muqbilun alaihima biqalbihi. Karena banyak manusia yang orang itu ketika salat urusan-urusan dunia itu mengusik gitu. Ngelihat di depannya sesuatu saja udah terbayangkan sampai jauh melayang-layang. Padahal cuma sarung barangkali, atau mungkin cuma karpet, atau cuma apa, dia membayangkan sesuatu yang lain. Padahal di sini harusnya supaya orang itu benar-benar pasti dapat surga ketika sholat 2 rakaat ini, hatinya dan wajahnya khusyuk. Ini yang dimaksud muqbilun alaihima biqalbihi, yang Nabi SAW pastikan illa wajabat lahul jannah, dia pasti akan mendapatkan surga. Khususnya di sini lanjut tentang masalah salat ini, khususnya salat 5 waktu juga sama. Karena orang yang menjaga salat 5 waktunya, baik rukuknya, sujudnya, dan waktu-waktunya, dan dia sadar bahwasanya itu hak dari Allah Subhanahu wa taala, maka secara khusus Nabi juga mengatakan dia pasti akan masuk surga. Ini hadis yang lain tapi kaitannya dengan salat ini.
Man hafadha ala as-salawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna haqqun min indillah dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, baik rukuknya, sujudnya, wudunya, waktu-waktunya, dan dia sadar bahwasanya salat 5 waktu itu hak dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, pasti dia akan masuk surga. Atau dalam riwayat yang lain, wajabat lahul jannah, dia pasti akan mendapatkan surga. Ini ya, kaitannya dengan masalah yang kedua tadi. Lanjut sekarang yang ketiga. Di antara 5 perkara yang ketika seorang muslim melakukannya dia pasti akan mendapatkan surga, yang ketiga yaitu man ahabba suratal ikhlas wa qara'aha imanan wahtisaban. Orang yang mencintai surat Al-Ikhlas, ini surat yang paling dicintai oleh kaum muslimin, tapi semoga cintanya betul-betul, bukan karena pendeknya. Man ahabba surat Al-Ikhlas wa qara'aha imanan wahtisaban. Orang yang mencintai surat Al-Ikhlas dan membacanya dilandasi dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah. Kita baca hadisnya dulu, yaitu an Ubaid bin Hunain maula ali Zaid ibn al-Khattab annahu qala sami'tu Abu Hurairah yaqul. Ini hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Dia mengatakan, aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Maka beliau mendengar ada seorang laki-laki yang membaca surat qul huwallahu ahad sampai selesai. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ketika mendengar orang itu tadi membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai, beliau mengatakan wajabat, pasti dia. Lalu kata Abu Hurairah, fasa'altuhu madza ya Rasulullah. Maka aku, kata Abu Hurairah, bertanya kepada Nabi, madza ya Rasulullah, apa yang dimaksud pasti wahai Rasul? Faqala, beliau mengatakan al-jannah, surga. Berarti maksudnya pasti dia mendapat surga. Lalu kata Abu Hurairah menceritakan keadaan dirinya tadi ketika bersama Rasul, yang tadi Rasul mendengar seorang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai, lalu Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, pasti dia, maksudnya pasti dapat surga. Kata Abu Hurairah, fa'aradtu an adhaba ilaihi fa'ubashshirahu. Sebenarnya aku ingin pergi menemui orang tersebut untuk aku sampaikan berita gembira kepadanya. Kenapa? Karena dia sudah dinyatakan oleh Rasul pasti masuk surga. Maka aku ingin sampaikan berita gembira kepadanya, tapi summa fariqtu an yafutani al-ghada fa'asartul ghada. Maka kemudian aku khawatir untuk ketinggalan makan siang, apalagi bersama Rasul. Aku khawatir ketinggalan makan siang sehingga aku lebih memilih makan siang. Summa dhahabtu ila rajul, setelah makan siang aku pergi menemui orang tersebut, fa wajadtuhu qad dhahab, ternyata orang itu aku jumpai sudah pergi. Jadi ternyata orangnya sudah pergi, padahal aku ingin sampaikan kepadanya bahwa dia adalah calon penghuni surga. Perhatikan di sini nih. Surat Qul huwallahu ahad. Surat yang dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Karena makna yang terkandung di dalamnya adalah makna ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah, yang berarti mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan 3 macam tauhid itu terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi mentauhidkan, mengikhlaskan 3 macam tauhid ada dalam ikhlas, atau ada dalam surat Al-Ikhlas, yaitu mengikhlaskan rububiyah Allah,
uluhiyahnya, dan juga asma wa sifatnya. Itu semua terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Makanya surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Yang di sana surat Al-Ikhlas itu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan serta meniadakan sifat-sifat kekurangan bagi Allah. Maka orang yang membacanya dan yakin dengan kandungannya, maka dia akan selamat akidahnya, selamat keimanannya, sehingga pasti dia mendapat surga. Berarti di sini dia ketika membacanya dikatakan di sini imanan wahtisaban itu. Ketika membacanya dilandasi dengan iman dan ihtisab, makanya dia yakin dengan kandungannya. Sehingga kalau orang yakin dengan kandungan dari surat Al-Ikhlas, maka akidahnya akan selamat, sehingga keimanannya juga akan benar, sehingga pantas dia mendapatkan surga. Jadi sekali lagi, bukan karena pendeknya, bukan karena cepat dibacanya. Ini kebanyakan orang menyukai surat Al-Ikhlas karena cepat dibaca. Makanya di sini supaya kita itu lebih tertantang untuk menyukai, atau supaya kita itu lebih tertarik dengan surat Al-Ikhlas ini, tentu orang itu harus berusaha mengkaji tafsir dari surat Al-Ikhlas. Maka juga supaya kita itu mengetahui fadilah-fadilah yang lain, ialah diantara fadilah surat Al-Ikhlas ini bahwa surat Al-Ikhlas ini ta'dilu sulusal Quran, sebanding sepertiga Quran. Hadis yang mana? Hadis dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran." Surat Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Maka sekarang maksud dari sepertiga Quran itu apa? Ada beberapa penafsiran para ulama yang dimaksud tentang surat Al-Ikhlas ini adalah sebanding dengan sepertiga Quran. Yang pertama, dan ini yang paling masyhur dan ini yang dirajikan oleh para ulama, yaitu bahwa yang dimaksud sepertiga Quran yaitu sepertiga Quran berkaitan dengan pahala. Bukan berarti semuanya itu ada di dalam Quran, ya. Sepertiga Quran berarti sepertiganya Quran ini cukup di dalam surat Al-Ikhlas. Maksud yang pertama ini tadi yaitu berkaitan dengan pahala. Artinya pahala membacanya, pahala membaca surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Yang kalau orang membaca 3 kali berarti sama dengan pahalanya membaca 1 Quran. Kenapa? Itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang ingin khatam, sehari khatam itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali, selesai dia khatam kan. Makanya kalau dengarkan imamnya baca surat Al-Ikhlas, sudah mau selesai ini berarti. Berarti yang pertama ini tadi, pahala membacanya sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pahalanya ya. Yang kedua, penafsiran yang kedua, yang dimaksud sepertiga Quran itu berkaitan dengan makna Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu terdiri dari 3 hal pokok. Jadi Al-Quran yang 30 juz, 114 surat itu di dalamnya terkandung 3 makna pokok, yaitu di sana ada berita-berita atau qasas, kisah-kisah, yang ini hampir sepertiganya. Antum coba baca surat Al-Baqarah itu banyak kisahnya, nanti surat Ali Imran juga banyak kisahnya, surat An-Nisa juga banyak kisahnya, terus sampai surat An-Nas itu nanti banyak kisah-kisah. Yang kedua, hukum-hukum yang Allah tetapkan. Banyak kita jumpai surat Al-Baqarah nanti banyak sekali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Lalu surat berikutnya juga surat berikutnya.
Lalu yang ketiga, masalah tauhid atau masalah akidah. Ini tiga makna pokok yang ada dalam Al-Quran, berisi kisah-kisah atau berita-berita, kemudian hukum-hukum, serta masalah akidah atau masalah tauhid. Dan surat Al-Ikhlas berisi tentang tauhid, berarti dia termasuk bagian dari sepertiga Al-Quran. Lalu yang ketiga, penafsiran yang ketiga, bahwa orang yang mengamalkan kandungan surat Al-Ikhlas itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Orang yang mengamalkan kandungan surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tapi yang rajih tadi, yang pertama, itu kaitannya dengan pahala. Makanya kalau misalnya orang itu mengejar sehari semalam bisa dapat 10 juz, ini misalnya. Oh sih, mungkin antum punya target yang kuat, semangat yang membara gitu. Pokoknya hari pertama pinginnya 10 juz. Ternyata baru baca setengah juz saja sudah matanya belereng, hilang semua. Ya targetnya mungkin dikurangi, jangan terlalu menggebu-gebu gitu. Oh ya mungkin 2 juz sajalah. Oh ternyata nggak tercapai juga. Oh ya mungkin kurangi lagi. Tapi kalau nggak punya target, hari ini sudah berapa juz yang saya baca ya? Orang harusnya punya target kan di situ. Tapi kalau tidak juga, qul huwallahu ahad 3 kali ya. Karena kan pahalanya kan minimal di situ. Orang itu punya target tapi nggak bisa tercapai, pahala yang penting. Oh kalau begitu qul huwallahu ahad ini. Habis sholat maghrib kan biasanya qul huwallahu ahad 3 kali. Nah, ya sudah. Semoga dengan niat kan bisa menyampaikan kepada maksud tujuan, kan seperti itu. Ini surat Al-Ikhlas kata Nabi ta'dilu sulus Al-Quran. Kemudian juga fadilah surat Al-Ikhlas yang lain, yaitu bahwa hubbuha yudkhilul jannah. Kecintaan kepada surat Al-Ikhlas itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. Hadisnya an Anasin qala inna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah ay qul huwallahu ahad qala inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Kata Anas, ada seorang berkata pada Rasul, wahai Rasul, sungguh aku mencintai surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas ini. Qala, Nabi mengatakan, inna hubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Sungguh kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini, kepada qul huwallahu ini, memasukkanmu ke dalam surga. Ini kisahnya menceritakan tentang kisah Imam Masjid Kuba. Jadi seorang imam masjid di Kuba di zaman Nabi, Nabi itu kan membangun masjid pertama kali, Masjid Kuba. Kemudian beliau pindah, ya, Masjid Kuba ditinggalkan, kemudian Nabi serahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar Kuba. Lalu tentunya di sana ada imamnya kan gitu. Nah, Imam Masjid Kuba kebetulan di zaman Nabi, kalau dia sholat, setiap habis baca Fatihah, sebelum membaca suratan, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas dulu, baru kemudian membaca surat yang lain. Ya, sehabis baca Al-Fatihah, sebelum dia baca suratan, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Jadi Imam Masjid Kuba ini. Lalu orang-orang yang tinggal di Kuba itu protes kepada dia, menyuruh orang ini, imamnya ini, suruh mencukupkan dengan satu surat saja. Mungkin kamu baca surat Al-Ikhlas nggak apa-apa, atau mungkin baca surat yang lain, tapi jangan digabungkan gitu. Lalu dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menanyakan alasannya. Alasannya ialah karena dia cinta kepada surat Al-Ikhlas, sehingga sebelum dia membaca surat yang lain, setelah baca Fatihah, dia baca surat Al-Ikhlas ini. Kecintaan kepadanya, kata Nabi, adkhalakal jannah, memasukkanmu ke dalam surga. Dan juga orang yang mencintai surat Al-Ikhlas, Allah akan mencintainya. Dan ini hadisnya masyhur. Diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW itu mengirim
pasukan perang atau yang disebut dengan sariyah. Ada pasukan perang yang Nabi SAW tidak ikut. Ternyata pemimpin pasukan perang itu setiap kali membaca dalam sholatnya itu setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca suratan, dia membaca Qul huwallahu ahad. Ini bedanya dengan riwayat tadi sebelumnya, itu tadi Imam Masjid Quba ya. Berarti Imam Masjid Quba seperti itu, tapi dia melakukannya baca Al-Fatihah lalu Qul huwallahu ahad lalu baca suratan yang lain. Sedangkan ini pemimpin pasukan perang yang dikirim oleh Nabi SAW. Pimpinan tersebut setelah membaca surat Al-Fatihah baca suratan lalu baca Qul huwallahu ahad. Maka ketika pasukan perang ini pulang, pasukan itu melaporkan kepada Nabi apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Lalu Nabi pun mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, tanyakan kepadanya mengapa dia melakukan seperti itu, ya, mengapa dia lakukan perbuatan itu. Maka mereka pun melakukannya. Lalu dia menjawab, li annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifat Allah yang Maha Rahman, wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku ingin membacanya, aku suka membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ini lihat di sini, karena dia mencintai kandungan dari surat Al-Ikhlas lalu dia sering membacanya, maka kecintaannya kepada surat Al-Ikhlas tersebut itu menjadikan dia dicintai oleh Allah. Berarti di sini ya, berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya tadi, boleh orang itu membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Boleh orang itu membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat, karena Nabi juga mencontohkan kan itu. Nabi SAW mencontohkan ketika sahabat Hudzaifah bermakmum di belakang Nabi, ternyata Nabi setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau baca surat Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran. Berarti 4 surat beliau baca dalam satu rakaat. Ini menjadi contoh bahwasanya boleh saja orang itu membaca lebih dari satu surat. Kemudian juga berdasarkan hadis ini tadi, orang itu boleh memilih surat-surat yang ada kecondongan dia kepada surat tersebut. Tapi lihat di sini kecondongannya karena kandungannya ya. Misalnya imam, dia membacanya surat ini terus, kan mungkin ada, wah ini bacanya ini terus. Setiap bermakmum, paling-paling ini bacanya surat ini. Terus bermakmum lagi, oh bacanya surat ini. Kan mungkin ada. Kadang jamaah itu kan biasa bisa menebak-nebak, oh imam ini bacanya paling surat ini. Jamaah itu lebih pandai karena apa? Membiasakan. Nah, kalau sekarang seorang imam itu membiasakan surat tersebut karena ada kecondongan dia kepada surat tersebut, tapi kalau cuma sekedar pokoknya baca saja, mungkin yang dihafal itu dan sudah lancar, lanyah gitu, ibaratnya nggak ada salahnya kalau membaca surat itu, maka belum bisa dikatakan dia mencintainya. Kecondongannya karena sebab dia cuma lancar kan gitu ya. Tapi coba kalau kecondongannya itu seperti yang dilakukan oleh pemimpin pasukan tadi ya, kecondongannya atau Imam Masjid Quba tadi, karena dia paham isinya, dia tahu kandungannya, sehingga dia mengetahui betapa mulia kandungan dari surat yang dia baca tersebut, lalu dia sering membacanya. Maka itu yang menjadikan orang tersebut dicintai oleh Allah, dan dia insya Allah semoga pasti mendapatkan surga. Jadi seperti itu. Karena kadang-kadang imam itu juga cuma hafalnya itu, apalagi ketika disuruh maju dia belum persiapan gitu, terus bacanya yang dia hafal. Maka di sini bukan karena kandungan isinya, tapi kalau dia baca, misal ini ada imam yang dia biasa membaca surat Yusuf karena di dalamnya
cerita tentang surat Yusuf dan dia sangat meresapinya. Atau mungkin dia biasa membaca surat Toha misalnya, karena juga kandungan isinya yang di situ ada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita inginkan, itu seperti itu. Bukan karena hanya hafalnya itu maka itu terus. Kecondongannya itu apa landasannya, kan begitu. Kemudian juga yang menjadi perhatian kita tadi, bahwa orang ini tadi membacanya karena cinta, bukan karena pendeknya dan bukan karena cepatnya, sehingga Allah pun mencintainya. Lanjut, masih kaitannya dengan surat Al-Ikhlas ini, bahwa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di sorga. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Ada satu hadis yang mungkin sebagian ulama mendhaifkannya, tapi Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Dia sebutkan di dalam kitab Silsilatul Ahaditsis Sahihah, yaitu an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, jadi bacanya itu sampai selesai ya, 10 marrat sebanyak 10 kali, berarti kan 4 ayat cuma 10 kali. Kata Nabi, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Kan ini sebuah kesempatan emas, karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba ini adalah banyak sekali rahmat yang Allah berikan. Jadi dunia ini kan tempat kita mencari pahala, yang pahala itu akan diberikan oleh Allah nanti di surga. Dunia ini sawah ladang kita, yang kita akan memanennya nanti di surga, kan gitu, atau di akhirat nanti. Ketika dunia ini sebagai sawah ladang yang orang tidak bisa memanennya, coba sekarang orang baca Quran dengan bacaan yang dia berkali-kali membaca Quran, kan pahalanya nggak langsung dia dapatkan, tapi akan dia dapatkan nanti di akhirat. Karena memang dunia ini adalah sawah ladang. Kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yauma amal bila hisab, ya, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia ini adanya amalan tanpa hisab, sedangkan esok itu adanya hisab, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Nah, kita sekarang merasakan orang membaca Quran, maka nggak bisa dia dapatkan, mana kan itu yang dia dapatkan, karena Allah akan berikan nanti di akhirat. Nah, orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini 10 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahalanya untuknya nanti di akhirat. Ini kan berarti surat Al-Ikhlas ini surat yang ringan untuk dibaca. Sekali lagi, ini karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Kenapa? Allah akan memberikan balasan yang besar untuk amalan yang kecil. Ya, Allah memberikan balasan yang sangat banyak untuk amalan yang sedikit. Amalannya cuma sedikit, baca qul huwallahu ahad 10 kali. Nggak akan, waktunya itu nggak akan lebih dari 2 menit kok. Kalau dia membaca ini nggak akan lebih dari 2 menit orang itu membaca, tapi ternyata Allah bangunkan untuknya istana di sorga, qasran, ini istana di sorga. Maka yang kita pentingkan kan maunya istana tapi di dunia, kan, istana yang ada di atas tanah ini. Maka pikirkan istana yang ada di bawah tanah ini, yaitu ketika kita di alam kubur dan juga nanti masuk ke dalam akhirat. Jangan yang selalu dipikirkan ini
yaitu istana yang ada di atas tanah ini. Kalau orang punya rumah itu kalau dipikiri terus nggak akan cukup-cukupnya kok. Selalu pingin rehab ini, selalu pingin rehab itu, baru direhab saja pingin nambah lagi, sehingga orang itu nggak akan pernah cukup. Ngurusi rumah, ngurusi kendaraan itu nggak akan pernah cukup. Coba aja ya, orang itu misalnya punya mobil, pingin dikasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu, nggak akan pernah cukup kok, nggak akan pernah berhenti. Apalagi dia biasa custom ini, custom itu, kan gitu. Motor juga sama, nggak akan pernah cukup. Rumah juga sama. Maka kalau ingin yang indah nanti tidak kekurangannya, jadi akhirat di surga nanti. Dan ternyata Allah berikan kemudahan kepada kita. Baca 10 kali surat Al-Ikhlas, Allah bangunkan istana di surga. Kan perkara yang ringan balasannya besar. Tapi kenapa kadang kita tidak tertantang, tidak tertarik? Karena nggak nampak gitu. Kalau seorang mukmin dengan keimanannya, dia akan sangat yakin, sehingga dia pun berusaha untuk melakukannya. Terusnya, dikit lagi ya, bahwa orang yang membaca surat Al-Ikhlas dan Muawwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, di pagi hari dan di sore hari sebanyak 3 kali, maka Allah akan cukupkan untuknya dari segala sesuatu. Allah berikan kecukupan. Kata Nabi SAW, disebutkan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Khabib, dia menuturkan, kharajna fi lailatin matarib, kami pernah keluar di malam yang pas kebetulan turun hujan, wa dhulmatin syadidah, dan gelap yang begitu kuat, sangat gelap. Natlubu Rasulullah SAW, kami mencari Rasulullah SAW, fa adraknahu, maka kami pun mendapati beliau. Faqala, maka beliau mengatakan, kul, ucapkan olehmu. Qultu madza aqul, aku katakan apa yang aku ucapkan wahai Rasul. Qala, kata Nabi, kul huwallahu ahad, itu ucapkan kul huwallahu ahad, wal muawwidhatain hina tusbih wa hina tumsi, baca kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu birabbin nas ketika di pagi hari dan ketika di sore hari. Salasa marrat, sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai', maka akan mencukupimu dari segala sesuatu. Jadi baca ini ternyata bisa mencukupi kita dari segala urusan yang barangkali tidak pernah kita rasakan cukup-cukupnya, atau mungkin hal-hal yang kadang sulit dalam kehidupan kita. Ini dibaca kapan? Di pagi hari, sore hari. Berarti kalau kaitannya dengan sholat, bisa saja habis subuh, atau nanti habis maghrib, atau mungkin habis asar, kan itu ya. Bisa dibaca pagi, sore, kan gitu. Lalu satu lagi yang kaitannya dengan surat Al-Ikhlas, bahwa surat Al-Ikhlas dan surat Muawwidhatain ini adalah tidak pernah diturunkan di dalam Taurat dan juga Zabur serta Injil, bahkan juga Al-Quran yang sebanding dengan 3 surat ini. Berarti maksudnya ini 3 surat yang paling afdal, Muawwidhatain dan surat Al-Ikhlas ini. Dalilnya mana? Hadis dari Uqbah bin Amir, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, ya Uqbah, ala u'allimuka suwaran ma unzilat fit Taurati wala fiz Zabur wala fil Injil wala fil Furqan mislahun wala la yatina alaika lailatun illa qara'tahunna fiha qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Kata Nabi SAW, wahai Uqbah, maukah aku ajarkan kepadamu surat-surat yang tidaklah diturunkan di dalam Taurat dan juga Zabur serta di dalam Injil, bahkan di dalam Al-Furqan, surat yang sebanding dengan surat-surat ini, yang la yatina alaika lailatun, tidaklah datang surat-surat ini kepadamu suatu malam, illa qara'tahunna, kecuali kamu telah membaca surat-surat ini fiha, di malam tersebut,
yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Dan sekali lagi, Nabi itu bukan cuma sekedar menganjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuma sekedar mengajarkan, tapi beliau praktekkan ini. Karena beliau itu tidak pernah melewati satu malam pun kecuali beliau pasti membaca 3 surat ini ketika hendak tidur. Ini surat biasa dibaca oleh Nabi SAW sebagai prakteknya ketika tidur, dan ini juga menjadi wirid-wirid beliau ketika zikir pagi, zikir petang. Ini selalu dibaca oleh Nabi SAW. Udah masuk ya? Taib. Kemudian ini yang ketiga. Lalu yang keempat yaitu sayyidul istighfar, serta yang kelima yaitu dengan keimanan dan ihtisab atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ialah agar orang itu berpuasa di bulan Ramadan. Ini puasa di bulan Ramadan masuk amalan yang kelima, tapi waktunya sudah cukup sampai di sini saja nih. Kira-kira itu 5 hal yang kalau orang melakukannya selalu pasti dia akan mendapatkan surganya Allah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi